Wa ja'alakum sam'a wal absar wal afida. Maka kau bisa melihat, mendengar, merasakan. Jadi manusia dalam perut ibunya itu sudah bisa melihat, mendengar, merasakan. Udah hidup. Udah hidup. Jadi dia kalau ibunya kesel, gondok, apa-apa, dia bisa merasakan. Gitu. Tapi apakah dia hidup? Hidupnya seperti apa? Enggak, gini, apakah dia hidup ketika ruh itu belum ditiupkan 4 bulan, sebelum 4 bulan? Sebulan, 2 bulan. Apakah dia hidup? Hidup. Kalau nggak hidup nggak berkembang. Nah, tapi tidak sempurna. Ah, Dia bisa berkembang tuh. iya. Dari segumpal daging terbentuk kepalanya, tangannya, kakinya, dia bisa berkembang. Tapi tidak sempurna. Nah, tumbuhnya dia itu masih berketergantungan kepada tali pusar, kepada ibunya. Kepada ibu. Nah, ketika sudah ditiupkan tuh itu, wasam awal absor wal afida. Tumbuh, bahkan perasaannya dia tumbuh, dia bisa melihat, mendengar. Terlahir ke dunia, ya kan? Mulai kenal yang namanya dunia lepas dari alam rahim, qalilama lama kurun. Sedikit daripada manusia itu yang bersyukur, memahami gitu. Jadi kalau udah muncul, bisa begini, aku bisa ini. Aku begini, aku semua. Jadi kemampuan Allah, kekuasaan Allah diakuin dia gitu. Allah dikesampingkan. Iya. Kalau bahasa kemarin tuh 0,0,0,0,1 gitu kan. Kalau Iya. satunya Tuhan di belakangin, 0,0 nggak bernilai. Iya. Satu jadi depan, 0 semua. Nilainya gede. Diberi kesulitan, dia mengeluh. Diberi kenikmatan, dia tidak bersyukur. Wah, tuh batu buat kali. Itu yang namanya manusia. Ya kita harus memaklumi hal yang seperti itu nggak bang? Ya kan kita juga kan nggak bisa gitu ya bang. Kayak itu tuh harusnya begini. Sedangkan nggak kenal, yang ada dia nanti marah. Ya maklumi bagi orang lain, karena sama-sama kita dalam suatu perjalanan hidup menuju Tuhan. Ya kan? Memaklumi, kita maklumi perjalanan orang lain. Kita sama-sama berjalan menuju suatu kesempurnaan, menuju Tuhan. Tapi untuk membina, membentuk, ya kan, mensuasanakan hal-hal yang positif, kita punya caranya yang harusnya dipikirkan. Caranya itu gimana gitu loh. Metodenya tuh Metodenya seperti apa? gimana? Iya. Ya, otomatis kan metodenya kita harus merangkul, bukan memukul. Kebanyakan kita ingin merubah, membentuk, mengajak, tapi memukul, bukan merangkul. Siapa yang mau nerima? Pendekatan dulu dong. Jangan sok-sok langsung ngajarin begini A, B, C, D, Z, Z. Segala macam. Sementara kita sendiri, kita sadar, paham diri kita sendiri, ya nggak sempurna, jauh daripada kata sempurna. Kita masih banyak melakukan kesalahan. Tapi kita udah mencoba menghakimi dan membentuk orang lain. Jadi walaupun kita udah merangkul, berusaha baik, segala macam, seandainya orang itu mau berubah atau enggak, kembali kepada dirinya. Kita nggak bisa merubah. Nah, dan yang memberikan hidayah yang mutlak milik Allah hidayah. Iya. Kan gitu kan? Nah, untuk apa kita menyampaikan hal-hal seperti itu? Ya karena kita bersaudara. Karena perintah. Ada rasa kasih sayang sama saudara teman, atau saudara, ponakan, atau yang lain, dan kita sampaikan. Karena perintah. Urusan dia mau baik apa enggak, itu kembali kepada Allah. Memberi hidayah atau tidak. Dia mau berubah atau tidak. Kan gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, ngapain mau maksa-maksain orang? Iya, ribut. Iya. Kayak Habib aja gitu kan, Ustadz. Dia juga kalau emang nggak minta didakwah dan bukan orang yang nggak kenal di jalanan, mah kayaknya enggak deh bang gitu. Iya. Ya kan gitu. Dakwah yang terbaik kepada orang yang budak atau seorang apa, ya kebebasan. Terbebas daripada itu. Dakwah yang terbaik kepada orang kelaparan, ya beri makan. Kan gitu. Orang lagi kelaparan, kita dakwahin masa surga, masa neraka, perutnya aja lapar. Kayak mana pikirannya konsen coba? Coba kalau dikasih makan. Pendekatan kasih makan dulu. Ya kan senang banget tuh, berasa waduh. Oh iya. Udah tertaut hatinya, baru kita ajak ngobrol, curhat. Sifatnya sharing, bukan mengajari. Jadi dia masih merasa terhargai. Jadi kita memberikan hal, sesuatu kebaikan itu,
tanpa menjatuhkan daripada harga diri seseorang, tanpa merendahkan orang lain. Itu akhlak namanya. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Iya. Karena kan ya Nabi akhir zaman itu, Muhammad. Zaman dulu tuh ya kayak ngaku-ngaku ada Nabi tuh gimana tuh? Ya itu Kita harus terima tuh. ya terima. Namanya kenyataan kita terima. Tapi kembali kepada lagi apa yang harus kita buat. Kan gitu. Masa kita diamkan aja? Iya. Terlalu banyak terjerumus. Nah, kita ikhtiar dong untuk menuju suatu perubahan, kebaikan. Hasilnya tetap kita serahkan. Penerimaan ya. Kalau penerimaan mau hal baik atau hal jelek pun kita Diterima dulu. terima dulu. Terima dulu. Kalau hal buruk seandainya, ya kan? Itu terima, namanya kenyataan. Iya. Tapi kita harus berbuat. Kan jadi anugerah dong. Sesuatu yang buruk berubah, kita rubah menjadi suatu hal baik. Anugerah. Elektronik yang rusak, perangkat yang rusak, kita perbaiki. Prestasi nggak? Iya. Ya prestasi. Jadi ada nilai, Ada value nilai. yang Berarti yang rusak tadi kebaikan nggak? Iya. Kebaikan karena dia dapat ilmu untuk memperbaikinya. Terus nggak nerimanya dari mana? Kita terima, tapi kita berbuat. Iya, ada actionnya lah, ada aksinya Iya. setelah menerima itu. Nggak bisa kita nafikan karena itu adalah suatu kenyataan. Iblis, ya iblis harus kita terima. Orang udah diciptakan kok. Masa nggak mau kita tolak keberadaannya, eksistensinya? Karena kita menerima, kita memahami, kita tahu sifat iblis seperti ini, menjerumuskan begini. Nah, baru kita mencari nih, safety-nya, triggernya apa? Oh, safety-nya gini, triggernya gini. Akhirnya kita terapkan dalam diri Kita kita. bersyukur ya. Itu Nah. ada malaikat, ada iblis, kita Iya. tahu dua-duanya, kita bisa milih. Kan sempurna jalan kehidupan. Coba kalau nggak kita terima. Gitu sih. Jadi makanya dibilang karena rukun iman itu kan beriman kepada qada dan qadar. Berarti percaya, beriman, yakin akan takdir baik dan takdir buruk. Jadi baiknya itu yakin dari Allah, ya kan, ketentuannya, buruk pun juga ketentuan dari Allah. Tapi ada asbab-asbabnya. Ketentuan Allah ada asbab daripada perbuatan manusianya. Ada asbab keburukan pun dari perbuatan manusianya. Iya, kadang kan kita ngelihat manusianya, bukan ngelihat cara. Oh, Iya. ini loh cara Tuhan gitu loh. Pak. Iya. Nah, disitulah kita eksistensi kita sebagai khalifah. Bagaimana memanage hal-hal seperti itu gitu. Kan gitu kan? Iya, sederhananya. bener. Karena kan berbeda pandangan. Iya sih. Seru juga sebenarnya gitu ya. Iya. Contoh nih misalnya. Ya semoga enggak amit-amit lah kan ibaratnya, ini kan yang sekedar contoh. Seorang ibu dibunuh, ya kan? Seorang ibunya nih dibunuh nih. Di depan matanya. Terus menerima. Bahasanya gini, nerima dan tanpa membuatkan perubahan. Kita terima nih, dan kita mau berubah, diam aja, nengok aja. Kan nggak mungkin. Atau matinya ibu kita terbunuh, kita nggak menerima. Ya salah, itu takdir, memang ajalnya. Kan nggak boleh. Jadi kematian, jadi dibunuh ini karena asbab nih. Asbabnya dibunuh oleh si Fulan, si A. Kan gitu kan. Ini asbabnya. Sehingga takdirnya matilah ibunya si anak ini tadi. Iya. Wajib menerima dong kematian ibunya. Tetapi dia wajib berbuat. Kalau lagi mau dibunuh, dia wajib melindungi. Itulah yang dikatakan berperang tadi. Iya, gitu ya. gitu. Kalau dia sudah terbunuh, ya dia wajib. Bagaimana nih caranya? Apakah menempuh pengadilan, jalur hukum? Dia harus berbuat. Karena kalau dibiarkan, berapa Bisa, banyak ibu-ibu orang lain menjadi yatim piatu. Nah, ketika kita mikir gitu, apakah kita jadi mikirnya negatif pada dia gitu? Kenapa negatif? Karena kan ya itu dia kan tadi, oh nanti banyak korban-korban lainnya. Iya. Itu kan kayak kurang apa ya? Ya kita berasumsi bahwa dia akan nantinya membunuh lagi gitu kan. Ya, benar. Nah, itu negatif nggak? Bisa jadi. Bisa jadi, kan kita bahasa bisa jadi. Karena kita membiarkan suatu kemungkaran. Lahirnya kemungkaran kan nggak secara tiba-tiba. Kecuali daripada sesuatu keterbiasaan. Suatu kepribadian. Kayak mana coba? Ini udah menjadi suatu kepribadian.
Kalau nggak kita solusinya, kalau nggak kita beri hukuman atau apa-apa, dia akan mencari korban-korban yang lain. Karena menjadi suatu kepribadian, nggak mungkin manusia itu berbuat tanpa ada alasan. Iya, ada sebab Nah, ada akibat. kesalahan dia harus ada hukum, biar kehidupannya selaras. Coba bayangkan aja kalau nggak ada hukum. Gak usah jauh-jauh lah, lampu merah aja lah. Ya kan, lampu merah yang sini ngerobot, berapa banyak kecelakaan yang terjadi. Berapa banyak nyawa. Dibuatlah, itu kan aturan hukum. Supaya apa? Supaya tertib, supaya selaras. Ya nggak salah. Nah, seandainya kita bilang, kalau nggak dibikin lampu merah, kalau kita pikir, kalau bikin lampu merah nanti orang kalau nanti orang nggak beraturan bisa terjadi kecelakaan, apakah itu berpikir negatif? Saya pertanyaannya kan, enggak kan? Karena apa? Karena kita sudah memahami, itu sudah menjadi keterbiasaan manusia ini sulit untuk diatur. Udah diberi peraturan, suka melanggar apa? Nggak ada aturan. Ngeyel ya. Iya. Kan gitu kan? Karena keterbiasaan. Oh, iya. Semuanya pada ego. Kecuali kalau semua manusia itu udah bijaksana semua, enak. Tergantung peradaban lah sih, peradaban zamannya. Kalau untuk saat ini, mana bisa nggak ada lampu merah? Kadang ada lampu merah, ada polisi aja masih melanggar. Segitu udah ada. Iya, Ada polisinya juga yang ngeyel. Itulah Iya, pun kebiasaan. dalam kehidupan pun ketika ngeyel ya lebih lama. Kemarin tuh contohnya kayak, oh kita udah tahu nih tujuannya, misal ke Citer, pakai Google Maps, gitu kan. Belok kiri kita belok kanan, muter jadinya lebih lama lagi kan. Iya. Nah, coba kalau nanya teman ada pengalaman gitu, oh kalau lewat Citerap tuh jalan potong ke sini-sini. Walaupun ada Google Map kita bisa cobain yang itu, kenapa bisa lebih cepat Lebih lagi. cepat. Ini Iya, kan gitu. belajar dari pengalaman tuh emang Iya, guru terbaik. guru Mas, terbaik. dalam ini. Ya, seperti itu. Jadi apapun itu ya kita harus terima. Iya, Tapi kita harus berbuat. tapi harus Nah, berbuatnya itu dengan apa? Pilihan ketentuan kita yang berbuat. Nah, itu yang PR-nya sekarang. iya. Kalau menerima itu udah final. Apa-apa kejadian dalam diri kita, hidup kita terima. Iya. Kenyataan itu. Tapi kita harus berbuat. Pun sama ketika kita dikasih yang baik juga kita harus berbuat ya. Iya. Ya misalnya kan kita ya apa ya, misal dikasih motor, lah kita juga harus berbuat ya. Seenggaknya bilang terima kasih ke yang ngasih. Iya. Itu kan perbuatan juga. Perbuatan. Jadi mau dikasih bangke juga Nah. kita terima ya, bangke itu dikubur lah istilahnya Iya. ya kan, kuburin. Itu perbuatan. Iya. Itu perbuatan. Perbuatan itu syariat. Penerimaan itu hakikat yang di dalam. Ah. Kan gitu kan bahasanya. Jadi apa nggak perlu lagi self filter gitu bang. Kita harus menerima yang ini, kita harus nggak terima yang ini. Kita boleh nggak sih nggak menerima itu? Nggak menerima suatu kenyataan. Yaitu ini Atau bang, gimana itu mah apa ya, ngeyel kalau itu Ya, jadi bang. kayak Nggak, mana nggak menerima apa maksudnya contohnya? kayak ada sesuatu hal apa ya? Gitu. Gua nggak terima deh gitu kan, kayak apa ya? Iya, ada. Contoh kecilnya lah, ilustrasinya seperti apa gitu biar enak. Misalkan ya kalau perbedaan pendapat deh gitu. Ya perbedaan pendapat. Misal nih ya kan, abang kan udah punya pengalaman katakan. Abang didasari dari pengalaman, Ya. berpendapat A, sedangkan ku yang baru nyari-nyari misalkan berpendapat B gitu. Ya. Nah, abang tuh ya udah ini A loh gitu. Karena berdasarkan pengalaman, ada kekuatan di pengalaman gitu, sedangkan aku yang enggak, kita harus coba gitu. Nah itu kan nggak nerima tuh bang. Oh, ya itu makanya dibedakan. Jadi penerimaan itu kejadian. Iya. Suatu kejadian dalam bentuk apapun itu penerimaan, kita terima. Kalau udah berhubung perbedaan pendapat, ya kan, ini antara kita sama orang lain. Itu cara berpikir, pola berpikir. Dan kita nggak bisa, istilahnya kita diberi kebebasan. Kita nggak istilahnya nggak sependapat dengan orang lain. Berarti bukan berarti kita nggak menerima. Enggak. Nah, kalau kita nggak menerima itu, kita bantah pendapat orang lain, kita salahkan, berarti kita nggak terima. Tapi kalau kita menerima, tapi nggak bersependapat,
kita terima. Ya udah, berarti itu memang pemikiran cara orang ini. Kita terima. Dia misalnya nih, oh pemikiran teman gue emang kayak gini, gue terima. Tapi gue nggak sependapat. Kan gitu kan? Dan jangan ketika kita menerima pun perbuatannya itu enggak lu salah gua benar gitu ya bang. Iya. Ya udah terima aja Iya, gitu. kita terima tuh. Namanya kan menerima perbedaan bahasanya. Iya. Tapi nggak harus satu pendapat. Heeh. Kalaulah sebenarnya penerimaan harus kita mengikuti orang lain, ya bahaya. Nggak ada pendirian berarti kita. Penerimaannya seperti apa nih? Jadi ada bab-bab hal-halnya. Dan ada pemetaannya. Makanya dalam hal itu kita harus petakan dulu. Oh ini ke sini, oh ini ke sini pemetaannya. Jadi kita bisa memahami. Cari tahu juga konteksnya di mana Iya. pemetaan itu. Nah, mungkin ini terakhir ya bang. Ya, tadi kan kita udah bahas untuk masa depan. Sama aja berdoa. Apa nih harapan lu untuk kedepannya, untuk ya dalam kehidupan kita. Apalagi ya kita kan di Smart Lab Indonesia ini nih bang. Apa harapan Bang Deki untuk ke depan? Ya harapannya ke depan semoga perusahaan semakin maju, semakin besar, lebih banyak lagi bermanfaat bagi banyak orang-orang banyak gitu, baik di dalam internal perusahaan sendiri ataupun di luar perusahaan itu sendiri gitu. Sehingga Allah pun meridhoi, menurunkan rahmatnya, keberkahannya atas berdirinya suatu perusahaan itu, karena telah menjadi ibaratnya perpanjangan tangannya atau wakil-wakilnya untuk menebarkan manfaat bagi hamba-hambanya yang lain. Gitu aja. Mantap. Mungkin ada pesan-pesan bang? Pesan-pesan yang untuk ya saya pribadi nih yang masih apa ya di belakang kamera ada Ari gitu, biar gimana nih masih muda gitu kan, untuk mencari terus gimana pesan-pesannya bang? Pesan-pesan yang pertama, kalau saya dulunya belajarnya gimana ya, pesan-pesan itu selalu membawa kesadaran kita ini siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, melatih kepekaan diri sehingga apapun kejadian itu mendapatkan hikmah, ilmu, itibaroh untuk kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Itu aja. Ya berusaha untuk mengenali sisi keburukan-keburukan kita, kekurangan kita, sehingga itu akan menjadi PR, akan menuju perbaikan-perbaikan lagi. Dan jangan sibuk untuk melihat keburukan-keburukan orang lain, gitu kan? Karena keburukan orang lain kita nggak tahu. Selalu memandang orang itu penuh dengan kasih sayang. Jadi usahanya seperti itu. Sibukkan aja dengan diri kita. Kalau kita berpikir positif terus, akhirnya kan terbentuk nilai-nilai positif dalam diri kita. Tapi kalau berpikirnya negatif, baik sama orang lain negatif terus, terbentuklah pikiran negatif lagi. Mungkin itu dia perbincangan kali ini saya sama Bang Deki. Mudah-mudahan aja ada yang bermanfaat, bukan niat untuk menggurui atau ngasih tahu ya. Karena kita di sini pun sharing ya, berbagi pengalaman, karena sejatinya pengalaman itu guru. Paling pesan untuk gue pribadi juga gitu, ketika emang kita ingin bermanfaat untuk orang lain, ya mungkin dimulai dari ya pura-pura dulu deh gitu kan, di lingkungan sekitar gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu langkah awal untuk kita bermanfaat untuk orang banyak. Karena ya kita sebagai manusia jadi perantaranya Allah untuk berbuat baik. Betul. Kenapa kita harus takut gitu kan? Benar. Karena dekingan kita Allah. Setiap kebaikan itu. Oke, mungkin itu aja perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian. Saya Fahmi Alamsyah, diakhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.